imuno untuk meningkatkan imun. Salah satunya adalah ada ekstrak temulawaknya, ada ekstrak jahenya, ada ekstrak apa tadi yang kunyitnya, ada ekstrak Centella asiatica. Apa Centella asiatica? Oh, pinter Pak Rifki. Dapat nanti tadi. Ya, pegagan. Khasiat pegagan untuk bagi Anda yang tak lihat tadi, di beberapa ada yang apa maksudnya? Gantuan. Nah ya, berarti ada something, ada sesuatu yang kurang baik di otak. Disebabkan karena oksigen ke otak nggak tersuplai. Nah, Centella asiatica atau pegagan sangat membantu untuk sirkulasi otak sehingga dia nggak gampang. Ini orang Jawa bilang tilun. Di sini apa namanya? Nundutan. Siapa itu? Ya, jadi Centella asiatica atau pegagan, nanti antum cari pegagan banyak sekali sekitar Anda. Itu untuk kecerdasan. Jadi untuk kita yang mau ujian, mau apa, itu bisa dibantu dengan Centella asiatica. Cuma kalau ekstrak, nah itu ada di sini. Jadi bisa untuk meningkatkan kecerdasan atau meningkatkan sirkulasi oksigen ke otak. Oke, next lanjut. Yang kedua bisa juga, nah yang sudah ada yang minum di luar tadi, kopi, ya. Jadi jangan berpikir wah ini kopi, bentuknya seperti kopi, tapi khasiatnya bukan seperti kopi. Kenapa? Karena dalam formula itu ada beberapa ekstraksi yang berfungsi untuk memperbaiki organ. Hanya saja dengan cara enak, ya kan? Jadi kadang-kadang kita pingin kopi, tapi takut kembung, betul ya? Minum kopi takut asam lambungnya naik. Maka formula di dalam kopi termasuk yang contoh di luar itu, ya, dia membantu untuk memperbaiki organ tubuhnya hanya saja melalui minuman. Oke, next lanjut Sir. Nah, ini legalitas sebenarnya nggak penting, cuma ini penting. Jadi sekarang nggak penting tapi ini penting. Karena kadang-kadang Ustaz, apa benar namanya obat itu aman? Benar ya? Pastikan kita bertanya. Harus nomor satu adalah keamanannya. Nah, untuk keamanan tidak boleh kita hanya sekadar jari. Katanya nggak bisa, harus dibuktikan dengan uji klinis, uji lab. Salah satunya melibatkan badan BPOM atau badan POM. Maka semua formula yang kita ajukan, yang kita ajukan adalah kita lakukan penelitian dan kita ajukan ke badan POM untuk mendapatkan nomor registrasi. Artinya apa? Semuanya sudah insya Allah Kenapa itu harus seperti insya Allah ya? Karena hanya Allah yang memberikan. Meskipun secara labnya bersih, tapi kalau Allah berkehendak. Oke, next. Ini cara kita untuk ketika kita sudah dilakukan diagnosa, kemudian mau melakukan treatment atau melakukan advice, saran kita lakukan, ada beberapa hal yang nanti harus kita lakukan. Ya, pengobatan menggunakan terapi herbal ekstrak dan jus. Nanti pengobatan herbal ekstrak setiap wajib berdoa. Nah, ini tentunya merubah pola makan. Nah, ini ya, gorengannya, pola hidup dan pola pikir. Nah, stresnya tadi ini penting untuk menentukan kesehatan kita. Oke, ya, untuk menentukan hasil analisa kesehatan pasien disarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kurang lebih 1 bulan sekali. Misal setelah nanti didiagnosa ada indikasi A, B, C, maka 1 bulan berikutnya difoto lagi, dilihat perkembangannya. Oke, berikutnya pengobatan. Cara kerja herbal dan tanaman obatnya ini penting. Cara kerja herbal itu ada 3 yang harus kita lalui. Yang pertama adalah tahapan detoxification atau healing cleansing, pembersihan. Kadang-kadang kita mulai minum, kalau kita nggak biasa minum ekstrak herbal, wah tambah sakit semua biasanya. Habis minum ini kok nggak tambah sehat, tapi tambah sakit. Jangan dikira sakit itu adalah hal yang negatif, tapi ini adalah hal yang positif. Artinya berarti sedang terjadi masa detoxification atau pembersihan dengan ciri-ciri nanti BAB-nya warnanya agak gelap, sama sering tipis, bahkan ada gatal dan lain sebagainya. Bersiul dan bernyanyi. Artinya ya, jadi artinya apa? Tetap ada sesuatu yang konsultasikan. Nanti kita berikan nomor Pak Rifki atau nomor saya supaya nanti kita
Oh ternyata ini ya tahapan-tahapannya. Baru setelah ini pembersihan. Nah di tahapan ini makanan kita jaga, betul-betul kita jaga di tahapan ini. Karena apa? Ibarat mobil, kalau kita mau melakukan pembersihan harus betul-betul maksimal. Check up dulu semuanya, kemudian jangan dimasukkan zat-zat yang kotor. Maka harus kita bersihkan dulu. Maka makanan yang masuk betul-betul harus higienis, bersih, dan jangan yang mengotori organ kita. Baru tahapan kedua setelah bersih, tahapan rejuvenation. Nah ini sudah mulai enak. Rejuvenation atau peremajaan. Loh, aku tadinya gini kok sekarang enak ya di tahapan ini. Cuman hanya saja di tahapan ini pasal makanan tetap harus kita jaga, Ustaz. Harus kita jaga. Tetap nggak boleh dilanggar dulu. Kenapa? Karena dia masih peremajaan. Ibarat bayi baru merangkak, baru mulai mau jalan. Jangan dipaksa untuk lari. Bisa lari tapi, nah itu artinya apa? Di tahapan ini makanan kita jaga dulu. Baru di tahapan yang ketiga namanya proses revitalisation atau sudah perawatan sudah normal, baru yang tadinya makanan nggak boleh sudah mulai bisa masuk. Yang penting nggak berlebihan. Yang disampaikan tadi, jangan berlebihan. Ya, artinya apa? Kalau kita seperti ini biasanya yang merasakan enak tidaknya dan boleh tidaknya makanan itu masuk bukan Fadli, bukan Pak Rifki, tapi tubuh kita sendiri. Aduh, aku dulu lo makan sambal itu enak, tapi kok setelah dilakukan rejuvenasi, kok makan sambal gak enak ya? Jangan menyalahkan organnya, karena ada kandungan tertentu yang dalam kandungan itu yang tidak diterima oleh organ kita yang sudah bersih. Ini ya, jadi ini contoh. Oke, next lanjut. Oke, sudah selesai tadi Ustaz? Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Nah, ini. Tapi ini ya. Jadi ini kunci sukses. Ya, nanti kalau sudah mantapkan keyakinan, berjanji pada diri ini sudah selesai, lanjut, next, lanjut. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Ya, ini tempat kita. Oke, sudah Ustaz. Ya. Nah, ini ya. Jadi yang pertama, harus betul-betul kita mantapkan niat, mantapkan keyakinan dan keikhlasan bahwa Allah yang Maha Kuasa atau yang Maha Esa untuk menyembuhkan penyakit yang membuat kita sehat. Jadi bukan Fadli, ya, bukan herbalnya, tapi hanya Allah. Itu harus betul-betul kita mantapkan. Kenapa? Karena inilah kunci bahwa semuanya, tapi inilah atas izin Allah. Yang kedua, berjanji pada diri sendiri, komitmen pada diri sendiri, ya, untuk memanfaatkan kesehatan, yaitu untuk ibadah. Tujuannya adalah untuk ibadah. Jangan aku sehat supaya aku lebih ini. Nah, kalau kita betul-betul mantapkan niat kita untuk beribadah kepada Allah, maka inilah akan jadi niat kita betul-betul berdiri ibadah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah punya keinginan yang dan tekad yang kuat untuk menjalani pengobatan secara disiplin, baik itu konsumsi jus maupun herbal yang direkomendasikan. Ini penting sekali. Ini kunci suksesnya, masalahnya ada di sini. Berikutnya adalah menghindari pantangan-pantangan yang direkomendasikan oleh herbalis. Apa nanti pasal makanan yang tidak dianjurkan, nanti ada, kita tulis. Ya, kemudian berikutnya adalah konsultasikan kepada herbalis apabila ada kesulitan dari bahan baik rasa maupun jusnya. Aduh, rasanya nggak enak. Ada, Ustaz, aku pingin jusnya ini tapi kok rasanya nggak enak ya. Konsultasikan, bisa kita ganti. Aduh, mahal, mohon maaf. Bisa dikonsultasikan dengan bahan yang lain. Aduh, mohon maaf. Di samping bukan mahal aja rasa, tapi juga bahannya sulit. Nah, bisa dikonsultasikan, ya. Oke, kemudian balisan yang terakhir. Nah, ini apabila ada keraguan atau perkembangan yang dirasakan di luar kebiasaan, sampaikan. Ini nomor saya, monggo bisa dicatat, ya. 081 333 11 333 8. Jam konsultasi pada subuh sampai jam 7. Ya, jadi kalau sudah melakukan kegiatan, ya, kalau saya manut, makanya lebih mudah kalau konsultasi ke beliau, ke Pak Rifki disampaikan. Tapi kalau pagi biasanya WA aja, nanti bisa kita sampaikan. Kecuali kalau waktu yang kosong bisa buat appointment, buat janjian. Oke, ini tempat praktek atau pelayanan kita di Surabaya atau di Sidoarjo, di Surabaya, di Jakarta di sini. Bayoran ini Bayoran mana? Mana sih? Kebayoran. Kebayoran Masjid Raya. Sektor 7. Sektor 7. Bintaro. Ya. Nih ya. Nah, ini Bandung. Sementara ini kita ada di Ekuitas kemarin ya, kita mulai. Mudah-mudahan biinilah
Tadi kita sampai